Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini sebelum kita memulai video terkait dengan salah satu biografi dan juga bagaimana pemikiran orientalis Barat yang mengkaji Al-Quran, perlu diketahui bahwasanya video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kajian Barat atas Al-Quran yang diampu oleh dosen Ibu Hajah Ibana Suhrawardiyah Syam Mubarakah STHI-MA. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ananda Alifiyah Hasna Az-Zahra dengan NIM 21104010016, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 6, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Kemudian selanjutnya kali ini kita akan membahas mengenai salah satu tokoh orientalis terkenal yang berasal dari Jerman, yang juga merupakan salah satu orientalis yang dikenal dengan kajian linguistiknya. Siapa itu tokoh tersebut? Kita akan membahas pada biografinya. Nah, pada kali ini kita membahas tokoh Christoph Luxemburg. Siapa itu Christoph Luxemburg? Christoph Luxemburg merupakan seorang tokoh orientalis sarjana barat kontemporer yang menjadi warga negara Jerman. Luxemburg termasuk tokoh orientalis yang mengkaji Al-Quran dari sisi kebahasaannya. Menurutnya, bahasa Al-Quran adalah salah satu topik kajian yang cukup penting bagi dunia barat. Mereka berpendapat bahwasanya bahasa Al-Quran itu banyak dipengaruhi oleh bahasa asing. Nah, nama asli dari Luxemburg ini adalah Ephraim Malki, yang mana dia dikenal sebagai penganut Kristiani dari Gereja Ortodoks Suriah. Luxemburg memiliki julukan si Anggur Putih karena memaknai kata hurun ain diartikan sebagai anggur putih, bukan dimaknai sebagai bidadari. Kalau kita melihat makna asal dari hurun itu dalam kamus bahasa Arab itu kan diartikan sebagai bidadari. Tetapi si Luxemburg ini memaknai kata hurun ain itu sebagai anggur putih, bukan dimaknai bidadari. Beberapa artikel dan juga berbagai jurnal lainnya itu memang biografi dari tokoh Christoph Luxemburg ini tidak banyak dipaparkan dengan cukup jelas dan detail, akan tetapi di sini banyak karya-karyanya yang dapat kita ketahui dan kita dapat kenali. Itu diantaranya yaitu ada dari Luxemburg. Yang pertama ada Die Syro-Arabic Research Quran di tahun 2000, When Hansen Al-Quran The Street Young Den Quran tahun 2004, The Quran The Islamization Cup Touch di tahun 2004 juga, dan Die Syros Liturgy and Die Gemeinschaften Quran tahun 2008 dan lain sebagainya. Kemudian ada pun beberapa konsep pemikiran dari Luxemburg di sini. Yang pertama, Luxemburg mengatakan bahwasanya bahasa Arab itu bukanlah asli dari bahasa Al-Quran, tetapi bahasa Al-Quran itu adanya dipengaruhi oleh bahasa Syrial Arabi. Luxemburg menyatakan bahwasanya banyak di antara ungkapan-ungkapan dan kata-kata di dalam Al-Quran itu
sering dibaca keliru dan sulit dimengerti kecuali jika merujuk kepada Syriac Aramek yang konon merupakan bahasa Perancis pada masa saat turunnya Al-Quran. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya Luxemburg berpendapat Al-Quran itu hanyalah dapat dipahami dan dimengerti apabila dikembalikan kepada bahasa aslinya, yakni bahasa Syriac Aramek. Nah, selanjutnya Luxemburg dalam mencetuskan beberapa pemikiran yang tadi itu menggunakan beberapa analisis dengan pendekatan filologi bahasa Syriac, yang mana pendekatan filologi ini adalah adanya perbedaan qiraat di dalam Al-Quran yang menurutnya mengindikasikan belum mantapnya bahasa Arab sebagai bahasa tulisnya. Nah, menurutnya sejak dahulu itu bahasa Arab hanya berupa bahasa lisan, belum sampai kepada taraf yang mantap sebagai bahasa tulis. Seperti contoh pada salah satu lafaz yang dikemukakan oleh Luxemburg. Contohnya pada kata Quran. Quran merupakan bentuk kata masdar dari kata qara'a yang artinya membaca. Namun oleh pendapat ini dianggap salah oleh Luxemburg. Katanya Al-Quran itu berasal dari kata Keryana yang dalam bahasa Syriac Aramek artinya adalah ajaran liturgi atau Injil kuno. Selain dari kosakata dan juga pendekatan yang digunakan oleh Luxemburg, di sini Luxemburg juga menyatakan bahwasanya Al-Quran itu berasal dari tradisi kitab Yahudi dan Kristen Syria. Jadi Al-Quran terambil dari tradisi-tradisi kitab Yahudi, sehingga Al-Quran yang ada sekarang tidak otentik, dianggap tidak otentik atau tidak sahih. Dan menurutnya perlu ditinjau kembali dan diedit ulang karena banyak kata-kata di dalam Al-Quran itu yang disalahartikan di kalangan mufasir saat ini. Nah, pada pembahasan selanjutnya yakni terkait tentang bagaimana pandangan-pandangan sarjana muslim atas pemikiran dari Luxemburg ini. Yang pertama ada Profesor Adrian Hussaini. Profesor Adrian Hussaini berpendapat bahwasanya karya Luxemburg dipandang sebagai ancaman, menyebutkan beberapa analisis menurut beberapa tokoh terkait buku Luxemburg di jurnal Hugoye yang mencatat implikasi metode kajian filologi yang dilakukan Luxemburg terhadap Al-Quran. Yang kedua yakni menurut Syamsuddin Arif. Syamsuddin Arif merupakan seorang peneliti orientalis di Frankfurt, Jerman yang memberikan sanggahan terhadap teori dari Luxemburg di sini. Menurutnya yang pertama, Luxemburg itu hanyalah mengira bahwasanya Al-Quran dibaca berdasarkan tulisannya saja, sehingga pembaca boleh berspekulasi seenaknya tentang bacaan di dalam Al-Quran. Yang kedua, Luxemburg menganggap tulisan adalah segalanya, sehingga manuskrip sebagai patokan, sehingga suatu bacaan hanya harus disesuaikan dengan mengacu pada teks. Dan yang ketiga, Luxemburg menyamakan Al-Quran dengan Bible, di mana pembaca boleh mengubah dan mengotak-atik teks yang dibacanya bila mana dirasa tidak masuk akal dan sulit dipahami. Kemudian pendapat yang ketiga dari D.F. Taylor, yang mana menurutnya bahwasanya Al-Quran memanglah benar kalamullah dan apa yang tertulis di dalam Al-Quran itu adalah benar adanya, sehingga berbeda dengan kitab-kitab samawi lainnya yang mana di dalamnya tidak saling bertentangan dan ia mempunyai sanad sehingga tidak diragukan lagi lafal-lafalnya itu memang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih.
atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.